wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pertama saya sendiri Nurul Azmila dan ada Aldo Gilang, Cerah Febi, dan di sini kami akan melakukan kegiatan Praktikum pertama yaitu sifat-sifat cahaya pada cermin datar. Kita akan mengamati pemantulan cahaya. Ketika cahaya mengenai cermin datar, cahaya akan dipantulkan. Pada proses ini berlaku hukum pemantulan yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Dalam percobaan, arahkan sinar senter ke permukaan cermin menggunakan sudut tertentu, kemudian amati sudut pantul yang terbentuk. Inilah bukti sederhana bahwa hukum pemantulan berlaku. Selain itu, perhatikan juga bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Adapun cermin datar menghasilkan bayangan yang tegak sama besar dengan bendanya, jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin dan bersifat maya. Kemudian letakkan sebuah benda kecil di depan cermin datar. Ukur jarak benda ke cermin, setelah itu amati posisi bayangan yang tampak di dalam cermin. Kita akan melihat bahwa jarak bayangan selalu sama dengan jarak bendanya. Maka dari praktikum ini kita dapat menyimpulkan bahwa cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan yang rata dan mengkilap. Pada pemantulan di cermin datar, sudut datang selalu sama dengan sudut pantul, dan cermin datar membentuk bayangan tegak, maya, dan sama besar dengan bendanya. Percobaan yang kedua yaitu sifat-sifat cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung memiliki kemampuan untuk mengumpulkan cahaya karena sinar-sinar yang datang sejajar akan dipantulkan menuju satu titik yang disebut dengan titik fokus. Kemudian, sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung ada 3. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kedua, sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali ke arah semula. Kemudian bayangan yang terbentuk pada cermin cekung sangat bergantung pada posisi benda. Jika benda berada jauh di luar titik pusat, bayangan akan terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika benda berada di antara pusat kelengkungan dan fokus, bayangan akan menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Namun, jika benda berada di antara fokus dan cermin, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Praktikum yang ketiga yaitu sifat-sifat cahaya pada cermin cembung. Pada cermin cembung memiliki kemampuan untuk menyebarkan cahaya, dan ada beberapa sifat dasar pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus di belakang cermin. Yang kedua, sinar yang menuju pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali mengikuti jalur yang sama. Dan yang ketiga, sinar yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang maya, tegak, dan diperkecil. Berapapun posisi benda berada, bayangan tampak berada di belakang cermin dan tidak dapat ditangkap oleh layar. Terima kasih dan selamat menonton.